Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 30 Palembang, Sumatera Selatan. Pada saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru di LPTK UIN Raden Fata Palembang dengan nomor peserta 167171001857. Pada video ini saya akan mempraktikkan pembelajaran di kelas 87 pada hari Rabu 8 Oktober 2025 dengan materi pembelajaran menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sehat semua nak ya? Alhamdulillah, baik. Oke ya, sebelum kita belajar ya, memasuki materi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, kita awali dengan membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa belajar ya. Baik, silahkan siapa yang mau memimpin doa? Ya, Fikri, silahkan Fikri. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir nak? Ada yang tidak hadir? Fahri, apa keterangannya nak? Izin. Oke, Bu absen dulu ya. Oke, selanjutnya sudah dirapikan meja dan kursinya nak? Iya, kalau ada baju yang belum dimasukkan silahkan dimasukkan dulu, dirapikan dulu ya. Sudah? Baik, sekarang kita mulai ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semuanya silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali. Ya, baik, oke. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ada yang masih ingat nak, minggu lalu kita mempelajari materi apa? Iya, Asmaul Husna. Ada yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Iya, nama-nama baik Allah. Yang jumlahnya ada berapa nak? Ada 99. Oke. Sekarang kita akan memasuki materi ya, yaitu tentang gibah ya. Hindari gibah, lakukan tabayun. Iya, pernah enggak kalian mendengar tentang gosip temanmu? Pernah? Pernah ya. Terus setelah kalian mendengar gosip tersebut, apa yang kalian lakukan? Apakah langsung percaya atau tidak? Iya, tidak ya, karena apa nak? Karena tidak atau belum tentu benar. Baik. Oke, jadi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini ya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gibah dan tabayun. Ya, jadi setelah mempelajari materi ini, kalian itu diharapkan untuk mampu ya atau memahami ya, mampu memahami pengertian daripada gibah dan tabayun. Ya, yang kedua, kalian mampu untuk menyebutkan dalil nakli ya, dalil ayat Al-Qur'an
terkait larangan gibah ya, dan juga perintah dari tabayun. Dan yang ketiga, kalian bisa atau mampu menjelaskan dampak negatif daripada gibah ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu ingin mengingatkan ya kesepakatan kelas kita. Ada berapa kemarin? Ada 3. Yang pertama, kita harus saling menghormati dan juga menghargai. Yang kedua, apa yang kedua? Apa yang kedua? Mendengarkan ketika guru menjelaskan. Iya, dan yang ketiga, apa nak? Yang ketiga, masuk kelas dengan tepat waktu. Baik, oke. Sebelumnya kalian sudah pernah dengar ya apa itu gibah ya? Iya, sering nggak kita lakukan itu? Tanpa sadar sering sekali kita lakukan ya. Baik, Ibu ada film ya, film pendek. Silakan kalian simak video ini ya. Oke. Oke, sudah ya? Iya. Sudah ditonton itu, kira-kira apa yang dapat kamu ambil nak dari video itu? Video tadi menayangkan cerita bagaimana nak? Ada yang bisa? Seorang perempuan ya, yang sedang, ya boleh virgin, silakan. Boleh nak, silakan. Dari cerita Virgin lihat sih, Iya. itu ada seorang perempuan yang menggibahi temannya yang ketika di masjid dia berpenampilan seperti dai. Ketika di luar dia berpenampilan tidak seperti layaknya ustadz. Iya. Berpenampilan seperti orang anak muda. Nah di situ dia gibah. Kenapa sih? Harusnya kan penampilannya kayak ustadz. Yang digibahi itu mungkin tidak suka atau tidak senang digibahi. Dia memberikan konsekuensi kepada yang menggibahinya. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Virgin. Kalau tadi tentang gibah dan ini tentang tabayun. Checking terlebih dahulu ya. Biar fokus untuk menyimak materinya ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, konsentrasi semua ya. Bolehlah. Oke. Selanjutnya nak ya. Ibu ingin menjelaskan sedikit ya sebelum kita masuk ke materi mengenai apa itu gibah dan tabayun. Ya. Tabayun jelas sekali di sini nak ya. Kita harus memastikan sumber informasi tersebut. Misalnya, jelas sampai di sini nak? Oke, sekarang ya sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, ya kelompok 1 ya. Ibu akan membagikan tugas kelompok ya. Masing-masing kelompok mendapatkan pertanyaan ya sesuai dengan masalah-masalah yang terjadi. Oke, untuk kelompok pertama akan mendiskusikan mengenai pengertian gibah ya, perbedaan gibah dan sekedar menyampaikan fakta, bagaimana hukumnya menurut Al-Quran dan hadis, apa contohnya ya, dan juga akibat bagi pelaku yang melakukan gibah itu ya. Silahkan didiskusikan mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Jelas kelompok 1? Ya, silahkan ya dibuat di kertas ya, di LKPD-nya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 sedang bergosip, silahkan didiskusikan jawabannya. Nah, yang keempat, kelompok 4 dia akan memainkan peran ya tentang gibah dan tabayun. Boleh kalian mau membuat drama
singkat tentang gibah dan tabayun ya. Oke, paham semuanya nak mengenai tugas kelompoknya? Ya, silakan didiskusikan ya. Silakan dikerjakan di LKPD yang sudah Ibu buatkan untuk diskusi kelompok ya. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mendiskusikannya. Setelah didiskusikan nanti perwakilan kelompok akan maju untuk mempresentasikan materi yang sudah didiskusikan. Kenapa? Fadli Bayat Sopwan ya. Tulis dulu. Mana? Ini sudah ada. Mana lihat di kertasnya? Oke. Ya. Tinggal dibacakan. Ya. Satu samping. Iya. Ya. Ada galau itu. Jadi bagi B, misalnya nomor 1 siapa yang baca? Sopwan dulu. Ya. Oke. Soal nomor 2 siapa? Biar tidak rebutan. Ayo silakan keluarkan bukunya. Oke, silakan kelompok 1. Silakan maju ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Ya, silakan. Perwakilan saja ya. 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 Apa? Apanya? Jawaban di situ ya, Ini, dari ini baca ke galau. Iya. Ya. Kalau itu 2 beda. Enggak apa-apa 2, enggak apa-apa. Ya, atau 3 enggak apa-apa, tahu sana limonian. Ya. Oke, silakan nak. Kelompok 1. Ya. Untuk kelompok lain boleh ya kalau ingin bertanya kepada kelompok 1 boleh. Ada pertanyaan enggak untuk kelompok 1? Yang mudah baik. Oke. Silakan nak. Ya. Buka dulu Atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari perwakilan kelompok 1 Akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya. hasil diskusi ya kami. Ya, silakan. Yang lain silakan disimak ya nak. Nomor 1. Apa arti gibah menurut bahasa dan istilah sains? Gibah secara bahasa berarti menyebutkan sesuatu tentang orang lain yang tidak ada di tempat. Kedengaran yang belakang? Ya, agak dibesarkan sedikit nak. Secara istilah syar'i, gibah adalah menyebutkan sesuatu tentang saudara kita yang dia tidak menyukai hal itu, meskipun diterima. Yang kedua, apa perbedaan antara gibah dan gibah dengan fakta? Ya. Hukumnya haram secara jelas dan termasuk dosa besar. Segala Al-Quran. Dan janganlah sebagian kamu memancing sebagian yang lain. Sukakah salah satu di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran surat Al-Hujurat Surah ke 49. Ya. Oke, lanjut kelompok 2 silakan. Waalaikumsalam. Oke, jadi ketiga kelompok sudah presentasi ya. Ada yang ingin ditanyakan kelompok 4 karena kelompok 4 ini role play ya. Dia akan mensimulasikan bagaimana permainan gibah dan tabayun itu ya. Jadi Ibu kasih kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Boleh siapa yang mau bertanya, nak? Ya. Kalau ada materi dari gibah, tabayun ya atau dampak yang
kalian belum pahami? Boleh ditanyakan. Ya, boleh. Faiza, silakan. Tegak nak. Kepada kelompok berapa? Ya, kelompok 1 berarti ini ya. Iya. Oke, tadi sudah dibahas ya. Boleh tegak, boleh. Ditegaskan kembali mengenai hukum ghibah ya. Hukumnya haram secara jelas dan termasuk dosa besar. Iya, terdapat di dalam surat Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-16. Boleh dibacakan arti dari Al-Quran surah Al-Hujurat. Dan janganlah sebagian kamu menguji sebagian yang lain. Sudahkah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka hendaklah kamu merasa jijik kepadanya. Oke, bagaimana nak? Sudah jelas ya mengenai hukum ghibah ya. Jadi hukum ghibah adalah haram dan dosa besar. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12 ya. Oke, terakhir kita akan menyaksikan ya drama ghibah dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Iya. Ayo, dipersingkat waktunya. Ya. Naratornya siapa naratornya? Oke, silakan. Teman-teman, kalian mau tahu gak sih, si Putri itu tiba-tiba makan Rizky, dia tahu. Bukannya dia bilang dia nggak ada duit ya kan? Kemarin gara-gara kalau duit kita hilang. Kapan kalian udah nambahin uang? Apa sih kabarnya? Strawberry, mangga, apel, sorry nggak level. Teman-teman, sekarang lagi ngomongin apa? Jangan mendapat saya positif sebelumnya. Tapi kan jangan kata kayu, karena menjaga kita berarti menjaga hati dan menjaga kesehatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Iya, keren sekali ya. Walaupun dramanya pendek, tapi Ibu rasa itu menggambarkan yang namanya ghibah dan tabayun ya. Oke, sekali lagi kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya. Oke, Nek. Terima kasih ya. Pada pembelajaran kali ini ya, atas partisipasi dan juga keaktifan kalian ya, sudah memenuhi kesepakatan kelas juga ya, dengan tertib dan konsentrasi ya. Dari pembelajaran hari ini, apa kira-kira yang dapat kita simpulkan? Ada yang mau? Ya, Adira silahkan. Dari yang Adira rangkum tadi, Ghibah adalah perbuatan membicarakan keburukan orang lain. ghibah terdapat dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-12. Dan hukum ghibah adalah dosa besar. Kedua, tabayun. Tabayun adalah mencari kebenaran tentang suatu berita dengan bukti. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-6. Iya, oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Iya, ya. Jadi itu sudah disimpulkan oleh salah satu temanmu. Apa itu ghibah ya? Apa itu tabayun ya? Jadi jelas sekali bahwa ghibah ini adalah menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain, dan itu hukumnya adalah
haram atau dosa besar sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-12. Dan tabayun artinya mencari kebenaran tentang suatu berita. Iya, terdapat di dalam Al-Quran surah. Iya, kalau gibah ayat ke-12, kalau tabayun ayat ke-6 ya. Oke, jadi untuk tugas selanjutnya silakan kalian mencari ya, atau bebas di mana, di internet atau bertanya kepada orang tua bagaimana ya, bagaimana solusinya kalau kita berteman dengan teman yang suka gibah. Ini kira-kira bagaimana cara kita untuk memberikan nasihat kepada teman kita yang suka gibah tadi ya. Oke, selanjutnya nak, untuk materi minggu depan ya, kita akan mempelajari tentang apa itu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Iya, pedoman hidup ya, itu untuk materi selanjutnya ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Sekali lagi Bu tanya. Ada? Ada materi yang belum paham? Paham semua ya? Iya, atau ada yang ingin ditanyakan mengenai teman yang suka gibah misalnya? Ada? Iya, boleh. Nah, ya, bagaimana menanggapi teman yang suka gibah? Karena jelas sekali kita harus berteman dengan orang yang soleh, yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Ya, oke nak ya. Oke, untuk hari ini terima kasih ya atas partisipasi Ibu ucapkan ya. Sebelum kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebagai penutup kita doa Al-Fatihah ya. Siapa yang pimpin? Ya, silakan. Silakan nak. Adalah teman-teman untuk kita menutup pelajaran pada hari ini. Mari kita belajar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya pelajaran apa nak? Matematika. Iya. Oke, siapa ibunya yang ngajar? Yeni. Ibu Yeni. Oke ya, cukup. Oke. Mohon maaf apabila ibu terdapat kata-kata yang salah ya. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.